Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sekalian, terutama iman wal Islam serta sifat wal afiyat serta panjang umur. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sekalian, yang mudah-mudahan kita mengharapkan syafaat yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, pada hari ini kita berkumpul, insya Allah akan menimba ilmu dari teman kita dengan sesi berbagi yang berjudul dengan aksi nyata modul 1 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan dari teman-teman kita yang merupakan calon guru penggerak sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Abdul Maghfurah. Silakan kepada Ibu. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan akan diwakilkan oleh kurikulum dan Wakahumas sebagai wakil dari kepala sekolah. Kepada kurikulum SMA Negeri 1 Daras, Ibu Reni Dwi Hastuti dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah bersedia hadir di kegiatan hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau tidak bisa hadir pada kegiatan hari ini karena ada kegiatan lain di luar sekolah bersama bendahara. Jadi kita juga dulu pertama-tama yang kemudian nanti ke peserta ini. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Reni yang telah memberikan sambutannya wakil dari Bapak Sekolah. Selanjutnya kita simak sambutan dari Wakahumas sekaligus untuk membuka acara ini. Semoga selalu bahagia dan jangan lupa bahagia walaupun kondisi dan cuaca sangat panas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayah inayahnya serta nikmat sehat bisa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita dan bisa diterapkan di kelas, di pembelajaran yang sering kita lakukan, sehingga nanti mudah-mudahan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini akan lebih baik karena untuk pembelajaran kita semua adalah pemimpinnya. Walaupun tidak semua orang bisa menjadi seorang
pimpinan, tapi sebagai guru kita semuanya adalah pimpinan pembelajaran di kelas. Mau dibawa kemana kelas itu terserah pada Bapak Ibu guru. Jadi mari kita terus update diri ya dengan ilmu dari manapun itu sumbernya, supaya kualitas pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu bisa jauh lebih baik lagi, dan kita bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa menciptakan suasana pembelajaran yang maksimal dan bisa merangkul semua peserta didik di kelas. Untuk itu saya kembali mengingatkan untuk kita untuk serius dan berperan aktif dalam kegiatan aksi nyata Guru Penggerak Angkatan 7 hari ini dengan tema yang luar biasa sekali. Temanya adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Mudah-mudahan dengan adanya 3 rekan kita ini, kita juga ikut terimbaskan supaya bisa menggerakkan diri kita juga dulu pertama-tama yang kemudian nanti ke peserta ini. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Reni yang telah memberikan sambutannya wakil dari Bapak Sekolah. Selanjutnya kita simak sambutan dari Wakil Mas sekaligus untuk membuka acara ini kepada Pak Reni Setiaji di sini. Bapak jadi nggak bisa. Jangan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu bahagia dan jangan lupa bahagia walaupun kondisi dan cuaca sangat panas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayah inayahnya serta nikmat sehatnya kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik dalam rangka menghadiri kegiatan aksi nyata calon guru penggerak yang pematerinya juga insya Allah dari rekan-rekan kita sendiri. Salam dan salam marilah kita selalu panjatkan kehadiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering dan selalu bersalawat kepadanya kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Bapak dan Ibu semua, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Kurikulum tadi bahwa memang siang hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri kegiatan ini dikarenakan beliau ada kegiatan di Hotel Marbella sampai besok, acaranya Senin dan Selasa. Titip salam dari beliau untuk kita semua agar seluruh Dewan Guru Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini dengan seksama, mengikuti kegiatan ini dengan semangat sampai akhir nanti ditutup oleh para pemateri. Semoga insya Allah pasti di sana akan ada banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kegiatan kita di kelas nanti masing-masing. Kehadiran kita di sini adalah bagian dari penghargaan, bagian dari menghargai teman-teman kita yang sudah move on duluan, yang sudah terus belajar
terus menginspirasi kita semoga, dan mudah-mudahan ini membuka mata kita semua, khususnya teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sampai siang ini sampai pukul 1:30 lewat jam 20:15 belum ada kabar berita entah di mana keberadaannya. Sangat disayangkan sekali bahwa mereka tidak hadir tanpa ada keterangan apapun. Padahal pesan Bapak Kepala Sekolah, tolong hadiri, ini adalah acara masih wajib, acara kedinasan juga, bukan acara main-main. Kehadiran kita adalah bagian dari disiplin kita sebagai seorang pendidik. Jangan kita mengkoar-koarkan kepada anak kita disiplin, tetapi kita sendiri tidak disiplin ke dalam diri kita sendiri di acara kita sendiri. Itu sungguh-sungguh sebenarnya sungguh sangat memalukan. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah semakin siang, tanpa ragu dan tanpa basa-basi, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas nama Bapak Kepala Sekolah, aksi nyata guru penggerak angkatan ke-7 di SMA 1 Baros resmi dibuka. Terima kasih. Dan bukan akhirnya diundur hingga hari ini. Nah, kali ini Bapak Ibu, kita akan panggil teman-teman yang memang hobi main lato-lato, trackers ya. Jadi kita minta nih siapa yang mau sekarang yang mau kita untuk lomba main lato-lato. Kita panggil AII. Dilanjut Ibu Dwi. Pak J. Pak Ugi. Satu lagi Pak Ugi. Satu lagi Pak Ade ya. Pak Ade. Pak J, dari mana Pak J? Itu dia. Lalu ada Ibu Dwi Luki dari Korea. Satu. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri harus bagus. 1, 2, 3. Jurinya semua. Sebelum kita mulai acara kita buat kesepakatan dulu. Selama kegiatan ini kira-kira kesepakatannya apa sih selama jalan? Contohnya dulu gimana Bu? Kesepakatannya misalkan nih Salah yang boleh dengarkan boleh sambil makan misalkan contoh kesehatan. Ke depan untuk ditempelkan. Oh iya, ditempelkan ini disiapkan. Nah, siapkan. Silakan di mana warna apa saja. Boleh misalkan yang maju satu orang menempelkan punya 3 temennya silahkan gitu ya. Ada silakan. Bapak Ibu kalau sudah boleh ditempel di papan, misalkan nih Bu setiap ini 30 menit ada apa? Pak Andri mungkin bisa dibacakan Pak Andri ada apa saja salah satu kesepakatan dari teman-teman Pak Andri. Sudah menuliskan keyakinan kesepakatannya. Yang pertama dalam acara berlangsung selingi dengan hubungan hiburan agar tidak ngantuk. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat? Sepakat, oke. Sepakatnya juga tidak ada. Ya, yang kedua gitu aja. Oh, udah ada. Berikutnya apa lagi? Lalu ada lupakan HP sejenak. Lupakan apa sejenak, sepakat Bapak Ibu. Apa ini tidak sepakat ini kafe? Oke, sambil makan snack dan minum boleh lirik kafe, sepakat? Sepakat sambil lirik ya. Sambil job, sambil minum, selingan juga ngemil. Sambil minum sama ya? Oh, sama. Sama. Oke, apa lagi?
Sambil ngopi. Sambil ngopi jadi sama ya? Sama. Boleh minum saat sesi berbagi. Boleh minum saat berbagi sama ya, sambil makan sambil minum. Oke, kita Boleh ambil makan dan minum selama kegiatan. Iya sama sudah. Setiap pertanyaan ada reward. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofinya kepada Bapak Andri Indrajaya kami persilahkan. Baik. Kok saya tinggal sendirian? Dan sini. Oh. Duduk ya Bapak Ibu ya. Oke. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk materi pertama ini yang share itu saya Bapak Ibu. Saya Andri Indrajaya dan Bu Nisa Khairul Ismat, Khairul Nisa Usman dan Bu Anissa Listiani itu akan memaparkan dari modul 11 sampai 14. Nah, Bapak Ibu, untuk materi awal ini sampai nanti Bu Anissa Listiani, sampai nanti Bu Rini itu seperti kerucut Bapak Ibu. Jadi global dulu, sesudah itu langsung sesudah itu mengerucut gitu ya. Nah, yang pertama untuk modul 11 ini itu adalah tentang kehidupan atau filosofi pemikiran dari KHD atau Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu kita kenal dengan nama aslinya itu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir tahun 1889. Beliau lahir dari keturunan ningrat atau bangsawan, tetapi dalam perjalanannya beliau meninggalkan kebangsawanan tersebut untuk berkumpul dengan rakyat kebanyakan. Nah, di awal-awal karirnya beliau itu pernah menjadi wartawan. Jadi pernah menjadi wartawan, penulis aktif, dan menulis rata-rata itu tentang Belanda, tentang Belanda di masa itu, yang itu tidak berpihak ke rakyat Indonesia. Dan itu sebabnya beliau berkali-kali itu di penjara dan sampai akhir karirnya beliau diasingkan. Tahun 1922 beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang disebut dengan Taman Siswa. Dan dari situlah pemikiran-pemikiran beliau dituangkan. Bapak Ibu, next. Menurut KHD, kerangka pemikiran ada 7. Menurut beliau, kerangka pemikiran pendidikan itu ada 7. Yang pertama adalah manusia merdeka. Kalau ingin menjadi seorang pendidik katanya, dan para murid itu harus merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari cara berpikir. Pada saat kita memerdekakan seorang anak, maka dia akan tumbuh dengan potensinya sendiri. Lalu yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman ini menurut KHD adalah bagian dari pertumbuhan para peserta didik. Menurut orang sedikit tanggung jawabnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengemban tanggung jawab itu dengan baik. 5 tahun yang lalu, Pak Irfan Maulana waktu jadi pembina upacara Agustus 2018, waktu itu beliau pakai baju olahraga, celana training gitu ya. Beliau bilang waktu jadi pembina upacara, anak-anakku, guru akan tetap menjadi guru, tetapi kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau. Ini keren banget kan kata-kata Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Terima kasih kepada Pak Andri Indrajaya yang telah memaparkan sedikit pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofinya mengenai pendidikan. Bahwa ternyata siswa-siswa kita ini adalah
berbeda, semuanya unik, semuanya memiliki potensi masing-masing, dan guru inilah yang harus menuntun supaya mereka tumbuh berkembang. Terima kasih Pak Andri. Dilanjutkan kepada Ibu Anissa Istiada Maharani. Dijepit ya? Baik, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru pasti mempunyai mimpi untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita itu berada dalam rumah aman, nyaman, dan bermakna. Sehingga diperlukan perubahan dari kita sebagai pendidik untuk mencapai siswa dengan profil belajar tersebut itu dengan perubahan yang dasar dan upaya yang konsisten. Jadi kalau tidak ada perubahan ya pendidikan kita gitu-gitu terus tidak akan maju. Seperti yang tadi disampaikan Pak Andri, literasi kita masih begini, masih ranking kita begini berdasarkan data tadi ya. Jadi kita harus berubah Bapak Ibu supaya pendidikan kita maju. Maka diperlukan perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten dari kita. Kemudian setelah itu baru kita rumuskan visi. Jadi untuk melakukan perubahan itu kita harus buat visi dulu Bapak Ibu. Sebagai guru pasti kita memiliki visi. Visi minimal sebagai guru aja dulu. Kita pengen anaknya bagaimana. Nah visi kita sebagai guru itu harus berdasarkan pada visi sekolah, yaitu visi SMA 1 Baros. Maaf Pak Andri. Visi SMA 1 Baros sebelumnya. Nah itu coba Bapak Ibu apa pernah membaca visi SMA 1 Baros? Atau dilewat-lewat aja? Atau diyakini tidak kira-kira visi SMA 1 Baros itu, atau cuma sekilas aja? Baiknya Bapak Ibu walaupun satu kalimat visi SMA 1 Baros itu kita simpan terus kita realisasikan. Apa itu visi SMA 1 Baros? Terdepan dalam akademik, cerdas, terampil terhadap perkembangan iptek serta berakhlak. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan untuk membuat prakarsa perubahan? Ada suatu paradigma, ini yang kami dapatkan, ini yang akan kami bagikan ya. Ada suatu paradigma untuk membuat suatu prakarsa perubahan, yaitu paradigma inquiry apresiatif. Sebelumnya kita lihat dulu apa inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan, dan lain-lainnya. Itu teorinya ya Bapak Ibu. Intinya inquiry apresiatif itu adalah mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang ada di suatu komunitas. Jadi Bagja itu adalah adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja itu singkatan dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Melalui Bagja ini diharapkan kalau sudah disepakati pada akhirnya kan kita sebagai intinya ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu Pak Andri ini, intinya kan kita jadi merasa memiliki bahwa terhadap prakarsa perubahan tersebut, sehingga kita bisa iya itu. Iya. Jadi ini ada prakarsa Bagja-nya. Pertama ini yang dilakukan ya Bu, untuk mendapatkan lingkungan sekolah bersampah plastik. Jadi tindakan-tindakannya. Tindakan-tindakannya. Saya sih mengisinya gini, membudayakan mandiri, membawa alat makan sendiri. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Sebetulnya saya harusnya mancing Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini gitu. Cuman biar cepet, kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan anak itu membawa alat makan sendiri, setuju ya. Lanjut kemudian terus melakukan literasi tema sampah atau berkaitan dengan sampah di semua elemen sekolah, misalkan di setiap kegiatan ekstrakurikuler. Jadi menurut pemikiran kami, hasil kolaborasi kami sama CGP, setuju nggak sih kalau misalkan kan untuk menumbuhkan budaya malu tersebut harus ada
Jadi semua elemen terlibat. Jadi semua ekskul, misal setiap bulan itu bahasanya tentang sampah, literasi sampah gitu. Mungkin sesi saya sudah selesai. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Rini. Tapi sebelum kiri belok kanan ada di bagian mana? Ya, paham Ibu? Paham? Ya, jadi nanti ya sesuai warna. Yang memberi petunjuk hanya yang paling belakang, hanya dengan gerakan tidak boleh berbicara. Siap Ibu? jadi setiap kelompok punya kodenya masing-masing untuk misalkan belok kanan apa, belok kiri apa, ngambil apa. Ini yang paling depan belum pakai. Yang paling belakang. Ke bawah apa gitu? Gak boleh nyontek. Pak Nana udah duluan itu. Oh itu copot itu Pak Nana. Harus diganti Mas Pri. Pak Nana. Oke. Sudah siap belum? Sudah punya kode masing-masing kelompok? Ya, ini bahayanya tuh. Kita tidak sadar ya. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, Ya, sudah mulai. 1, 2, 3. Bapak Ibu nggak boleh lepas, nggak boleh berbicara, tidak boleh lepas. Cari sesuai warna. Tidak bicara ya, nggak bicara ya loh, nggak boleh lepas tangannya juga. Ada 3 bola. 1. Waktunya selesai ya Pak. 1, 2. Ya, dilanjutkan oleh Bu Rini. Silakan. Iya, Bapak Ibu dari pengantar tadi, kira-kira apa yang dapat disimpulkan? Bu Ida dari pengantar tadi. Kerjasama yang baik antar kelompok, antar anggota, sehingga saling menolong, saling memberitahu, memperingatkan apabila salah. Yang saya lihat. Terima kasih Bu Ida. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika kita sudah bahas memiliki visi, memiliki prakarsa, memiliki mimpi, maka itu adalah kerjasama kita bersama-sama. Mimpi itu dibuat lagi dan diambil. Nah itu harus semua. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga saling berkolaborasi untuk mendapatkan meraih mimpi tersebut. Tidak saja, ya. Tidak bisa kerja sendirian. Terima kasih kepada Ibu Anissa. Bapak Ibu, mungkin ini yang terakhir mengenai materi saya, materi dari kami, modul 1 tentang budaya positif. Saya bersama Bu Anissa dan Pak Andri akan merumuskan kembali poin-poin dalam budaya positif tersebut. Maka Pak Andri, ya. Boleh Pak Andri? Iya. Ya, lanjut saja Pak Andri.
Mungkin sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita mengingat-ingat kembali masa-masa saat sekolah, ya. Di pikiran sekarang nih Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang tak terlupakan, mungkin di saat SD, SMP, atau mungkin SMA. Sebenarnya pasti ada yang paling ingat, tapi yang saya ingat sekarang adalah yang pengalaman negatif. Ya. Saya akan menceritakan sedikit ketika saya memasuki SMP usia 14 tahun. Sekarang usia saya 39 tahun. Gimana? Dan ternyata walaupun dengan kurun waktu yang cukup lama, pengalaman itu membekas di diri saya. Bahkan ketika saya di tugas ini bercerita, saya ingat saya memiliki guru waktu itu, mohon maaf ini guru matematika, ya. Mohon maaf yang bermatematika. Dengan karakter yang mungkin anak SMP saat itu baru dari SD dapat guru gitu ya. Dia sebutnya killer gitu ya. Bagaimana dia mengajarkan ketika kita nggak bisa mengerjakan, dia bisa sambil menonjok tembok atau papan tulis gitu ya, di mana kita sangat tegang. Kemudian ada juga mata pelajaran waktu itu IPA yang saya ingat, sedih sekali teman saya rambutnya dikepang panjang, ketika disuruh maju ke depan, kemudian tidak bisa mengerjakan. Saat itu guru dengan mungkin marah karena anak nggak bisa, gimana sih soal kayak begini nggak bisa, ditariklah rambutnya, ya. Dan itu membekas di pikiran saya dengan kurun waktu. Dan saya alhamdulillahnya ketika mungkin di sekolah ini, alhamdulillah tidak menemukan cerita ataupun karakter dari guru-guru kita di SMA Negeri 1 Baros gitu ya, alhamdulillah gitu. Dan itu akan kita pelajari lebih lanjut mengenai tentang budaya positif yang di sekolah yang bagaimana. Mangga Pak Andri. Ini silakan diingat-ingat Bapak Ibu, siapa tahu nanti akan berbagi. Betul seperti yang tadi diibaratkan oleh teman, bahwa sekolah adalah kebun ilmu kita, siswa kita adalah ibarat bibitnya, potensi beda-beda, ada yang tumbuh jadi wortel, mungkin stroberi dan sebagainya. Kita tidak bisa maksakan, seperti halnya yang tadi saya alami, mungkin saya memang tidak bisa hitungan, mau dipaksa bagaimanapun, kesulitan. Ketika guru sangat ingin menjadi stroberi jadi wortel, apa yang terjadi? Tertekan anak, nah, ya. Kita disebutkan di sini bahwa ternyata lingkungan itu harus kita ibaratkan sekolah ini lingkungan yang menyenangkan, aman, bermakna buat siswanya. Tentunya rasa itu akan muncul jika lingkungannya itu menerapkan lingkungan yang positif. Gimana lingkungan positif? Harus ada budaya positif yang ada di sekolah tersebut. Ketika misalkan budayanya negatif, maka lingkungan itu tidak akan nyaman bagi siswa. Tapi ketika yang munculnya budaya positif, maka terasa amat, sangat nyaman, tenang gitu ya, bermakna, anak senang ke sekolah tersebut. Tanggapan Andri. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bahwa sesungguhnya kita itu nggak bisa mengontrol orang lain. Karena yang mengontrol itu hanya diri sendiri. Bapak Ibu misalkan merasa anak saya ini ngerjain ini, saya bisa kontrol. Ternyata sebenarnya adalah anak itu yang membiarkan, melepaskan kontrolnya untuk mengikuti kita. Tuh, menurut teori kontrol di sini ya. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai yang terlepas dari itu budaya, agama, ras atau apapun, bangsa apapun, mengatakan itu baik. Ada yang jatuh kita tolong. Mau itu sukunya Afrika misalkan. Mau itu agamanya Buddha, Hindu, Islam akan bilang itu baik. Ketika kita menghormati orang yang lebih tua, nilai apapun itu, mau agama, budaya, semua itu baik. Nah itu yang kita ambil ketika menerapkan budaya positif di sekolah. Nah sehingga perlu agar budaya itu muncul, ada tadi yang disebut prakarsa perubahan, adanya dalam bentuk keyakinan kelas gitu ya, dan sebagainya. Gosen mengatakan bahwa setiap perubahan memiliki tujuan dan selanjutnya mengungkapkan bahwa untuk menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam, dari si siswanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Silakan Pak Andri. Lalu mengapa harus keyakinan kelas gitu? Katanya 2000 kurikulum merdeka awali di semester depan nih, gitu ya Bu Ren. Insya Allah kita kurikulum merdeka ya. Mudah-mudahan. Nah,
ternyata ada satu yang harus kita lakukan di awal, yaitu sebuah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja sih? Ternyata ada pertanyaan pemantik di sini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu naik motor terus pakai helm, kira-kira nilai apa yang diyakini? Kenapa harus pakai helm? Keselamatan, safety gitu ya. Terus kalau misalkan apa Ibu yakini nih waktu kita kemarin pandemi pada pakai masker semua, kemudian cuci tangan rajin, kira-kira apa? Apa yang diyakini? Virus, biar tidak penyakit, biar sehat. Nah, ternyata keyakinan kelas itu nanti dimintanya yang kita tumbuhkan pada siswa adalah rasa yakinnya. Kalau kitanya yakin, kitanya mau melakukan. Jadi misalkan polisnya nggak ada pun yakin harus pakai helm, takut jatuh kenapa-napa, pakai terus. Kalau kita yakin pakai safety belt ini bikin aman, maka kita akan terus pakai safety belt, mau itu kita lagi mau ke arah Cikesal kek, mau ke tol kek gitu ya, mau cuma ke pinggir sana yakin harus pakai. Nah itu yang kita harapkan ditanam dalam bentuk keyakinan kelas. Mangga Pak Andri. Ya, nah ini yang sudah terjadi. Jadi jangan sampai nanti kalau yang kita munculkan itu peraturan tanpa ada nilai, tanpa memberikan tadi yang Pak Aswin saya ingat di kemarin waktu pembinaan upacara, tujuannya nggak sampai, anak akhirnya cuma ngeyelnya doang, nggak tahu. Padahal itu nilainya bagus, kenapa harus pakai sepatu warna hitam? Bener kan ya? Supaya menghindari tadi kesenjangan sosial. Tapi anak karena nggak ini tadi itu ngeyel. Nah mungkin itu kita harus jangan lupa menerangkan nilai yang dimaksud dengan peraturan tersebut. Silakan Pak. Nah, makna disiplin ini apa sesungguhnya? Ternyata berbagai macam orang mengatakan kalau disiplin pasti pikirannya apa Bu? Aturan, hukuman gitu ya, dan sebagainya. Ternyata setelah dilihat, lagi lanjut, disiplin ini kita menerangkan bahwa itu tentang belajar Bapak Ibu. Ini pemikiran Ki Hajar sejalan dengan pandangan Dian Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, menyatakan arti kata disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Intinya disiplin ini adalah bentuk kontrol diri. Belajar mengontrol diri. Belajar kalau siswa itu kontrol, dia itu punya tujuan, dia harus kontrol, harus mengikuti, menurunkan egonya, harus melepaskan yang tadinya nggak mau, dia kontrol, oh saya harus ikutin tuh peraturan yang ada. Karena saya yakini. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah proses katanya mencapai belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan, di mana tujuan itu di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah disebutkan. Nilai kebajikan banyak. Nah salah satunya mungkin kalau dalam kurikulum Merdeka nanti kita kan larinya satu nih, profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, akhlakul karimah yang budi pekerti tadi, berbineka global, bergotong royong, kreatif, beneran kritis, dan mandiri. Jadi sebenarnya nilai yang diakui dari semua organisasi yang mau itu dari pendidikan organisasi mana, yang di Eropa, Inggris, intinya hampir sama. Ini kalau kita rangkum dalam profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Itu tuh katanya yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Silakan Pak. Lanjut Pak. Iya. Nah, di dalam pembelajarannya ada, betul Pak ya, 5 posisi. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau powerful. Budaya positif ini yang tadi kita minta ini anak meyakini keyakinannya, kebajikan, ini mudah untuk diwujudkan kalau 5 dasar kebutuhan manusia itu katanya terpenuhi. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka biasanya siswa akan melakukan hal-hal yang di luar baik, dianggap baik. Misalkan dia tuh nggak merasa tidak diterima di keluarganya, ada masalah di keluarganya, nggak merasa disayang, maka cari perhatian, benar nggak di kelas Bapak Ibu? Gitu. Itu karena 5 dasar kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau anak ini nih dari di rumahnya, dari makan segala semua ada, kebebasan dikasih, untuk main senang-senang ada,
anak lebih sehat, anak di sekolah nggak cari banyak-banyak cari perhatian. Nah itu katanya dari jadi ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan gitu ya, itu sebenarnya ada kegagalan dalam memenuhi kebutuhannya. Silakan Pak. Ada 5 posisi kontrol ketika guru melihat siswa melakukan tadi tindakan yang tadi. Pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, biasanya menghardik gitu ya, menghina. Ada pembuat merasa bersalah. Gurunya suaranya lembut, tapi ada cerit gitu ya, dalam. Kamu mah gimana sih? Ibu kan udah bilang, itu ibu dimarahin gitu ya, itu ada buat masalah. Ada sebagai teman. Mungkin kelihatannya dari luar bagus nih, dekat sama siswa, tapi ternyata ada nilai negatifnya. Ada yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi, biasanya dari data-data aja gitu ya. Pantau data sesuai peraturan apa enggak, kalau enggak kamu begini loh. Itu pemantau. Ada yang manajer. Posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan siswa menemukan jawaban dari masalahnya tersebut. Untuk mengetahui ada video yang akan diputarkan, silakan Pak. Keluar dulu aja dari sini. Yang udah saya ini aja nih. Kok nggak nyala Pak? Ini lebih memahami kelima posisi tersebut. Mari kita mix sayanya kali Pak kecil Pak. Dan terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Iya, Bu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur atas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Mary merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Cuma ke gurunya yang baik doang gitu kan, ke yang lain gitu lagi. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Adan ya? Adan ya? Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah kelas. Posisi manajer. Demikianlah tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam kontrol guru ya. Nah, dari 5 tersebut, di manakah posisi yang paling terbaik? Tentu adalah di manajer. Posisi di manajer, dan kalaupun turun sedikit, itu kita coba di pemantau. Karena posisi 2 ini dianggap mewakili dan termasuk yang baik dalam mengatasi siswa tersebut gitu ya. Nah, terakhir mengenai segitiga restitusi ini adalah ketika siswa tadi melakukan kesalahan, diingatkan bahwa ada segitiga restitusi yang dilakukan dan contohnya itu ada pada posisi manajer tadi. Dia sebelum menyalahkan menstabilkan dulu identitasnya bahwa kesalahan itu bukan cuma dia yang melakukan, banyak orang gitu ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, kamu untuk punya alasan apa alasannya, tanyakan dulu dan sebagainya. Dan terakhir menanyakan keyakinan dia. Keyakinan yang kamu yakini itu apa supaya itu tidak terulang kembali. Itu tidak mudah Bapak Ibu, saya juga yakin. Kita semua pagi kalau yang terlambat cuma 1 sih Naren. Di sekolah kita juga kan banyak. Nah itu juga sama. Masalah ini kita nggak semudah itu melakukannya. Tapi setidaknya kita mengetahui ternyata ada loh 5 posisi dan ada 1 yang dianggap paling mewakili dan yang terbaik. Itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya karena waktu juga yang sudah sore. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ida Rosida. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada tim sesi Pertanyaan aja atau pertanyaan aja. Alhamdulillah sudah memaparkan dari A sampai Z ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan mengambil ilmunya, terutama dalam sesi terakhir tadi, di mana kita meletakkan diri kita ya mungkin lebih baik di posisi manajer dan pemantau ya. Mudah-mudahan bisa, walaupun kadang-kadang ngeyel gurunya anak kita. Iya, tapi tidak mudah. Jalannya kayak pengantin ya. Saya aja dia emosi benar. Kalau pikir saya setiap hari Senin begitu jagain anak yang terlambat mulu, bagaimana rasanya ya? Udah terlambat ya Pak Dani, di pintu suruh buru-buru malah jalan kayak pengantin. Aduh pengen direngkas kata kakinya sebetulnya ya. Tapi tadi kita akan coba ya Bapak dan Ibu menerapkan apa yang diberikan oleh Bu Rini, oleh Bu Nisa dan Pak Andri. Mudah-mudahan bisa menerapkan di kita. Itu dari sesi berbagi kita lanjutkan pada acara yang kelima, yaitu acara tanya jawab. Dipersilakan nanti kepada teman-teman yang masih penasaran untuk sesi pertama 3 orang dipersilakan untuk bertanya atau memberikan sumbangsi saran dan sebagainya atau tanggapannya. Iya, siapa dulu? Silakan Bapak Ibu diberikan ya sebelum kita nanti mungkin tidak lama ya waktu kita. Ya, 1 juga nggak apa-apa Bu. 1 pertanyaan juga tidak apa-apa.
Kalau tidak ada ya udah. Kalau tidak ada tadi saya boleh tidak lagi. Atau jelas? Silakan. Atau Kalau sudah tanggapan? jelas, alhamdulillah kita nanti sama-sama Foto dulu ya. menerapkan. Silakan. Cukup. Sudah jelas. Oke, jelas ya. Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih. Bu Rini, mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan, termasuk saya sebelum saya ada teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, Pak Andri Indrajaya, Ibu Anissa, dan juga Miss Rini atas kegiatan pengimbasan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 ini. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan ini tentunya memberikan motivasi kepada kami rekan-rekan di SMA Negeri 1 Baros untuk turut serta bergerak bersama menuju perubahan yang lebih baik dalam kegiatan pembelajaran dan juga program-program di sekolah tentunya. Terima kasih.